Kali ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling menarik dari 1001 Malam. Sebuah cerita yang penuh sihir, misteri, dan seorang pangeran yang anehnya separuh tubuhnya itu batu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke ceritanya. Semua ini berawal dari sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Seekor ikan yang bisa bicara. Dan kejadian aneh inilah yang memicu teka-teki besar yang bakal membawa seorang raja bertualang sampai ke ujung kerajaannya. Nah, jadi ceritanya begini. Ada seorang raja, dia baru aja dapat hadiah 4 ekor ikan yang cantik-cantik banget, warnanya beda-beda. Saking penasarannya, dia minta ikan-ikan itu dimasak langsung di depan matanya. Tapi pas ikan-ikan itu lagi dimasak, lagi mendesis di wajan, tiba-tiba, creng! Dinding dapur istana terbelah, dan dari celah itu muncul sesosok perempuan yang seakan-akan menentang semua hukum alam. Sosok ini, dia nggak ngomong ke juru masak yang udah pada ketakutan. Enggak, dia ngomong langsung ke ikan-ikan yang lagi digoreng itu. Dan yang bikin lebih gila lagi, ikannya jawab loh. Bayangin ya, ikan-ikan ini ngangkat kepala mereka dari wajan panas dan ngucapin puisi misterius, isinya soal janji yang ditepati. Terus, dengan sekali sapuan rantingnya, si perempuan tadi membalik ikan-ikan itu sampai gosong jadi arang, lalu dia menghilang gitu aja. Wah, ngelihat kejadian aneh kayak gitu, jelas aja sang raja nggak bisa diam. Misteri ini pokoknya harus terpecahkan. Disinilah pencarian jawaban sang raja dimulai. Langkah pertamanya, ya panggil nelayan yang bawa ikan-ikan itu. Raja nawarin imbalan emas yang banyak banget, pokoknya dia harus tahu dari mana asal-usul makhluk-makhluk ajaib ini. Dan ternyata benar, danau itu persis seperti yang diceritain si nelayan. Letaknya tersembunyi di antara 4 gunung. Sebuah tempat yang asing banget, nggak ada satu orang pun di istana yang tahu. Dan di sana, ikan-ikan aneka warna itu berenang dengan tenang. Nah, di tepi danau misterius inilah sang raja bersumpah. Dia nggak akan pulang ke ibu kota, nggak akan duduk lagi di singgasananya, sampai dia tahu kebenaran di balik semua ini. Dia bahkan nyuruh semua pengawalnya pulang, dan dia lanjutin perjalanannya sendirian. Perjalanan solonya ini membawa dia ke sebuah penemuan. Sebuah istana megah yang terbuat dari batu hitam. Tapi aneh, istananya sunyi senyap. Megah sih megah, tapi rasanya kayak udah lama ditinggalin. Dengan hati-hati, raja pun masuk lewat gerbang besinya. Dia coba panggil, "Permisi," tapi yang jawab cuma gema suaranya sendiri. Benar-benar kosong. Padahal di dalamnya, wah, mewah luar biasa. Ada permadani sutra, air mancur emas, tapi nggak ada satu orang pun kelihatan. Sepi banget. Sampai akhirnya, di tengah keheningan itu, dia dengar suara orang meratap. Ternyata itu suara orang yang lagi sedih banget, lagi ngucapin puisi yang isinya pilu. Penasaran dong? Akhirnya raja ngikutin sumber suara itu, masuk makin dalam ke jantung istana yang sunyi ini. Dan ternyata sumber suaranya adalah seorang pemuda. Pakaiannya kayak pangeran, wajahnya tampan tapi raut mukanya itu sedih banget. Sedih yang gak bisa digambarin dengan kata-kata. Pemuda ini nyapa sang raja, tapi dia langsung minta maaf. Katanya, "Maaf, saya gak bisa berdiri untuk menyambut tuan." Nah loh, kenapa kan? Tentu aja raja jadi makin penasaran. Akhirnya raja nggak tahan lagi. Dia keluarin semua pertanyaan yang ada di kepalanya. Soal danau, soal ikan yang bisa ngomong, soal istana yang kosong ini, dan kenapa si pemuda ini sedih banget. Dia pengen tahu apa hubungan semua ini. Sebagai jawaban, pemuda itu nunjukin kutukan yang mengerikan. Dari pinggang ke atas, dia manusia biasa. Tapi dari pinggang ke bawah, dia itu batu. Batu yang nggak bernyawa. Dan ikan-ikan di danau tadi, itu rakyatnya. Nah, disinilah kita akhirnya dapat jawaban. Pangeran setengah batu ini mulai menceritakan kisahnya sendiri. Sebuah kisah tragis, soal cinta, pengkhianatan, dan sihir yang sangat gelap. Jadi, selama 5 tahun menikah, dia kira istrinya itu cinta mati sama dia. Padahal, dia hidup dalam kebohongan besar. Tiap malam, ternyata, istrinya itu ngasih dia obat tidur supaya bisa diam-diam pergi nemuin selingkuhannya. Sampai suatu malam, pangeran ini pura-pura tidur dan ngikutin istrinya. Dia ngikutin sampai ke sebuah kubah, dan di sanalah dia ngeliat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Istrinya lagi sama selingkuhannya. Dan yang lebih parah,
Si selingkuhannya ini malah ngehina-hina istrinya. Wah, jelas aja pangeran murka. Dia langsung serang selingkuhan istrinya itu pakai pedang. Dia pikir udah mati. Setelah itu, dia balik ke istana. Tapi, dia nggak tahu satu hal yang paling mengerikan. Istrinya itu ternyata seorang penyihir. Dan balas dendam seorang penyihir pasti bakal cepat dan kejam. Dan ceritanya berhenti di situ. Kita dibiarin bertanya-tanya. Ya, kemarahan si pangeran mungkin bisa dimaklumi kan, tapi pertanyaannya apa yang bisa dia lakukan untuk melawan sihir? Sihir yang bisa mengubah manusia jadi batu dan sebuah kota jadi danau.